Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bukti Nugrahaning Nurul dengan NIM 2221027 dari Prodi Perbankan Syariah Universitas Alma-Ata, Yogyakarta. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai wakaf. Pengertian wakaf. Wakaf adalah kata dalam bahasa Arab wakaf yang berarti menahan diri. Sedangkan menurut fikih Islam, wakaf merupakan hak pribadi yang dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Jadi, pengertian wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Tujuan dari wakaf adalah sama seperti bersedekah, yakni mencari pahala sebanyak-banyaknya. Namun, bedanya dengan sedekah, manfaat wakaf dirasakan oleh banyak orang sehingga pahalanya senantiasa mengalir, meskipun pemberi wakif telah meninggal. Contoh wakaf yang sering dijumpai seperti wakaf masjid, wakaf properti, dan juga lain sebagainya. Dasar hukum wakaf. Dasar hukum wakaf di Indonesia merujuk pada dasar Al-Quran dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 77 dan Quran Surat Al-Imran ayat 92. Kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 secara hukum positif wakaf. Dalam Undang-Undang Perwakafan membentuk Badan Wakaf Indonesia atau BWI yang bertugas sebagai lembaga negara independen dalam mengurus, mengelola, dan memajukan wakaf di Indonesia. Syarat-syarat wakaf. Yang pertama yaitu adanya wakif. Wakif adalah pemberi wakaf. Seorang wakif harus berakal sehat, mempunyai harta, tidak berada di bawah pengampuan hukum dan merdeka. Yang kedua, harta mauquf. Berikutnya, syarat wakaf adalah harta mauquf, di mana aset yang diberikan sebagai wakaf wajib mengandung nilai, benda halal, berwujud nyata, dan sebelumnya dimiliki oleh wakif. Yang ketiga yaitu mauquf alaih. Mauquf alaih adalah penerima harta wakaf baik perorangan atau badan tertentu. Penerima wakaf harus secara tegas mengikrarkan wakaf, dipergunakan untuk kepentingan umum dan ibadah, dan mampu menjelaskan rencana penggunaan harta mauquf. Yang terakhir yaitu sigat. Syarat wakaf terakhir yakni sigat, yaitu akad yang diikrarkan baik berupa tulisan maupun lisan dari wakif secara saat itu juga. Tidak terbatas waktu, tidak diikuti syarat batil, dan tidak dapat dibatalkan. Yang terakhir yaitu rukun wakaf. Yang pertama, pemberi wakaf menyerahkan benda yang diwakafkan setelah disyaratkan memenuhi aturan. Yang kedua, wakaf diterima oleh penerima, baik perorangan atau lembaga yang jelas. Yang ketiga, harta yang diwakafkan berwujud nyata dan tersedia saat akad dilaksanakan. Yang keempat, wakif mengikrarkan akad secara jelas dan lengkap sesuai keinginan wakafnya. Yang kelima, harta wakaf mutlak menjadi milik masyarakat umum dan tidak dapat diklaim lagi sebagai milik pemberi wakaf. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.